Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Novianti, NIM 210810201122. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Konsep Dasar Manajemen Keuangan dalam Perusahaan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam artikel ilmiah yang saya buat, antara lain yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bagian yang pertama yaitu abstrak. Manajemen merupakan salah satu unsur penting yang terdapat pada suatu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan terdapat beberapa manajemen, salah satunya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengatur pengelolaan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan juga berkaitan erat dengan kinerja dan juga pelaksanaan manajemen lainnya. Sebelum masuk menuju pembahasan manajemen keuangan yang lebih mendalam, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep dasar manajemen keuangan yang meliputi tujuan, peran, fungsi, prinsip-prinsip, dan ruang lingkup pada manajemen keuangan. Adapun kata kunci pada artikel ilmiah ini adalah manajemen keuangan dan manajemen keuangan. Bagian selanjutnya adalah pendahuluan. Manajemen menurut G.R. Terry merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pengertian lain dari manajemen adalah suatu seni dan ilmu untuk menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia serta sumber daya organisasi lainnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Keuangan didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengelolaan uang. Keuangan juga dikenal sebagai pemberian uang ketika dibutuhkan. Fungsi keuangan yaitu menghimpun dana dan menggunakan secara efektif dalam badan usaha. Konsep keuangan meliputi modal, dana, uang, dan jumlah. Menurut Murti Sumarni tahun 1997, perusahaan adalah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi, manajemen keuangan adalah pemanfaatan prinsip manajemen umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada sumber daya keuangan perusahaan, baik berupa aset maupun uang. Manajemen keuangan sendiri dipegang dan dijalankan oleh manajer keuangan. Manajer keuangan yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan serta menyelesaikan masalah tentang keuangan sebuah perusahaan. Manajemen keuangan tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang tugas dan kegiatannya berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan perusahaan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak yang tugas atau kegiatannya berkaitan secara tidak langsung dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, manajer sumber daya manusia, dan manajer lainnya. Hal tersebut bisa terjadi mengingat tugas dari manajemen dalam perusahaan adalah untuk memberi dukungan dana ataupun sebagai penghasil dana. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajer lainnya mempelajari tentang manajemen keuangan demi keberlangsungan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien. Tujuan tulisan ini dibuat untuk membantu memperkenalkan manajemen keuangan, khususnya konsep dasar manajemen keuangan kepada masyarakat secara umum, mahasiswa manajemen yang belum menentukan konsentrasi, dan orang yang bekerja pada manajemen lainnya. Untuk bagian selanjutnya yaitu pembahasan. Subbab yang pertama yaitu tujuan manajemen keuangan. Menurut buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan oleh Suryanto dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 4-5 disebutkan bahwa tujuan utama manajemen keuangan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan atau meningkatkan nilai terhadap aset yang dimiliki pemegang saham. Tujuan utama tersebut telah mengalami perincian.
Perincian tujuan manajemen keuangan antara lain yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Jika seorang manajer keuangan mengambil keputusan dengan tepat dan mampu menggunakan keuangan perusahaan dengan baik dan efisien, maka akan membawa keuntungan maksimal bagi perusahaan bahkan pada jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu menjaga arus kas atau cash flow. Arus kas perusahaan digunakan untuk membayar kebutuhan perusahaan, yaitu pembayaran sewa, pembelian bahan baku, pembelian mesin, dan lain-lain. Maka dari itu, arus kas suatu perusahaan harus disesuaikan dan dijaga karena saat arus kas baik dapat meningkatkan keberhasilan perusahaan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan struktur modal. Pemutusan rasio antara keuangan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar seimbang adalah tugas dari manajer keuangan. Yang keempat yaitu pemanfaatan keuangan yang tepat. Manajer keuangan dituntut untuk dapat memanfaatkan keuangan perusahaan dengan optimal, serta perusahaan harus bisa menghindari investasi pada proyek yang tidak membawa keuntungan bagi perusahaan. Yang kelima yaitu memaksimalkan kekayaan. Nilai pasar saham berkaitan secara langsung dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen keuangan harus mencoba untuk memberikan dividen maksimal kepada pemegang saham dalam upaya peningkatan nilai pasar saham. Yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi. Efisiensi seluruh perusahaan dapat dicapai dengan adanya distribusi keuangan yang baik kepada semua aspek perusahaan. Maka ini adalah tugas bagi manajemen keuangan untuk melakukan pendistribusian keuangan yang tepat demi tercapainya efisiensi perusahaan. Yang ketujuh yaitu kelangsungan hidup perusahaan. Seorang manajer keuangan harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Apabila keputusan yang diambil salah, maka bisa mengakibatkan perusahaan merugi bahkan bangkrut. Yang kedelapan yaitu mengurangi resiko operasional. Banyak resiko ketidakpastian dalam suatu bisnis. Untuk itu, seorang manajer keuangan harus dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengurangi resiko tersebut, terutama resiko operasional. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus bisa membuat perencanaan struktur modal sedemikian rupa untuk dapat meminimalkan biaya modal. Subbab yang kedua yaitu peran manajer keuangan. Manajemen keuangan adalah bidang yang bertanggung jawab atas dana perusahaan dan juga penggunaannya. Sedangkan manajer keuangan adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan dana telah efektif dan efisien. Peran dari seorang manajer keuangan perusahaan antara lain yang pertama yaitu pengumpulan dana. Pengumpulan dana untuk perusahaan didapatkan melalui modal dan hutang. Tugas seorang manajer keuangan adalah untuk mengatur rasio dari modal dan hutang tersebut agar menjadi seimbang. Yang kedua yaitu alokasi dana. Mengalokasikan dana dilakukan agar dana dapat digunakan secara optimal. Dalam alokasi dana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu cara pengumpulan dana, jenis aset, dan ukuran perusahaan, serta kemampuan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu perencanaan laba. Laba dari suatu perusahaan harus digunakan dengan tepat, maka dari itu dibutuhkan perencanaan laba. Keempat yaitu memahami pasar modal. Untuk menghadapi resiko dalam perdagangan saham dan surat berharga lainnya, suatu perusahaan membutuhkan manajer keuangan yang dapat memahami dan juga menghitung resiko tersebut. Subbab yang ketiga yaitu fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan atau planning. Manajemen keuangan adalah bidang yang menangani perencanaan arus kas dan juga laba rugi perusahaan. Yang kedua yaitu anggaran atau budgeting. Manajemen keuangan membuat perencanaan penerimaan serta pengeluaran anggaran biaya secara tepat dan juga memaksimalkan kegunaan dana yang dimiliki. Yang ketiga yaitu pengendalian keuangan atau controlling.
mengadakan evaluasi dan perbaikan pada keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu pemeriksaan keuangan atau auditing. Agar tidak terjadi penyimpangan, maka penting bagi manajemen keuangan untuk melakukan audit internal pada keuangan perusahaan yang disesuaikan dengan kaidah standar akuntansi. Yang kelima yaitu pelaporan keuangan atau reporting. Manajemen keuangan harus menyiapkan dan menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan serta analisa rasio laporan keuangan. Subbab yang keempat yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama yaitu konsistensi. Dalam manajemen keuangan sangat diperlukan sifat konsisten. Konsisten dapat digunakan saat membuat laporan dari periode ke periode. Selanjutnya, prinsip konsisten ini harus selalu dipegang oleh manajemen keuangan karena di saat adanya perubahan yang terjadi menyebabkan perubahan pada sistem manajemen keuangan baik dalam segi perangkat lunaknya ataupun dari segi operatornya. Dasar dari manajemen tidak boleh berubah sama sekali. Sifat inkonsisten akan membawa dampak buruk bagi perusahaan, yaitu dapat membuat kerugian dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab seorang manajer keuangan sebagai seorang yang berperan mengelola keuangan agar dapat melaporkan dana yang dimiliki berasal dari mana saja, dana tersebut dipergunakan untuk apa saja, serta mengambil keputusan yang berhubungan dengan dana tersebut. Yang ketiga yaitu transparansi. Dalam manajemen keuangan diharapkan untuk selalu transparan atau terbuka secara menyeluruh. Hal ini dirasa cukup penting karena dalam sebuah perusahaan banyak pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan tersebut. Manajer keuangan sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab mengenai keuangan diharapkan untuk selalu memegang prinsip ini dalam pekerjaannya. Transparansi mengenai informasi keuangan memiliki manfaat untuk perusahaan, di antaranya yaitu dapat meningkatkan nilai perusahaan dikarenakan pihak luar akan dapat dengan mudah mengetahui keadaan perusahaan secara pasti mengenai keuangannya. Terhindar dari kecurigaan adanya tindak korupsi ataupun pelanggaran lainnya, dan dapat menjaga kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu kelangsungan hidup. Prinsip kelangsungan hidup ini bisa dikatakan merupakan sebuah prinsip yang berguna untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan yang berjalan dengan menggunakan dana yang telah diterima. Seorang manajer keuangan sangat penting untuk dapat menerapkan prinsip ini agar dapat menjaga perusahaan tetap bertahan di tengah persaingan yang ada. Yang kelima yaitu integritas. Integritas merupakan kemampuan yang baik namun tidak mudah terbentuk. Integritas dapat terbentuk dari pengalaman, lingkungan yang ada di sekitar kita, dan juga dari proses yang kita lalui secara berulang. Integritas memiliki arti yaitu bertindak secara konsisten antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan atau kerjakan. Diharapkan setiap orang yang ada dalam tim manajemen keuangan memiliki integritas sehingga kinerja setiap timnya dapat saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya dalam manajemen keuangan, mulai dari mencari dana, pengelolaan dana, sampai pada pelaporan penggunaan dana. Yang keenam yaitu pengelolaan. Sebuah perusahaan memiliki dasar yaitu mengelola dana perusahaan setepat mungkin agar dapat menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Seorang manajer keuangan sebagai pengelola yang baik, maka harus bisa melaksanakan setiap rencana atau strategi yang sudah dibuat secara tepat, dapat mengidentifikasi resiko yang ada dengan baik, serta dapat mengendalikan sistem keuangan perusahaan sesuai dengan keadaan sekarang ini. Yang ketujuh yaitu standar akuntansi. Kemampuan manajer keuangan dapat dilihat dari laporan keuangannya, karena laporan keuangan adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja seorang manajer keuangan.
Dalam setiap perusahaan memiliki laporan keuangan yang sedikit berbeda. Biarpun begitu, laporan keuangan tersebut masih tetap menggunakan standar akuntansi yang sama. Standar akuntansi memiliki format baku yang telah disahkan oleh lembaga resmi di Indonesia. Hal tersebut diberlakukan untuk seluruh akuntan agar mereka dapat memahami sistem keuangan yang nantinya akan dipergunakan oleh perusahaan. Untuk subbab yang kelima yaitu ruang lingkup. Yang pertama, keputusan pendanaan. Keputusan yang diambil oleh manajemen keuangan dalam upaya pencarian dana bagi perusahaan seperti kebijakan hutang jangka pendek, kebijakan penerbitan sejumlah obligasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keputusan investasi. Keputusan yang diambil oleh manajemen keuangan berupa penanaman modal perusahaan pada aktiva finansial, yaitu surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain, maupun aktiva tetap yaitu tanah, gedung, mesin, peralatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset. Keputusan yang diambil oleh manajemen keuangan yaitu pengelolaan aset secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen keuangan adalah bagian penting dalam suatu perusahaan. Manajemen keuangan juga berpengaruh pada bidang manajemen lainnya. Manajemen keuangan memiliki tujuan yaitu memaksimalkan keuangan, menjaga arus kas, memaksimalkan kekayaan, meningkatkan efisiensi, kelangsungan hidup perusahaan, mengurangi resiko operasional, dan mengurangi biaya modal. Berjalannya suatu manajemen keuangan tidak bisa terlepas dari peran seorang manajer keuangan, antara lain pengumpulan dana, alokasi dana, perencanaan laba, dan memahami pasar modal. Adapun manajemen keuangan pada perusahaan memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu planning, budgeting, controlling, auditing, dan reporting. Ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab manajemen keuangan adalah keputusan pendanaan, keputusan investasi, serta keputusan pengelolaan dana. Sekian penjelasan artikel ilmiah yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan atau ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.